Pria ini sedang menjaga ternaknya dari serangan hewan liar dengan senapan di tangannya. Dari kejauhan terlihat rombongan mobil hitam mendekat ke arahnya. Pria ini bernama Sean yang tampak terkejut akan kehadiran mobil tersebut di mana dia menyadari bahwa mereka adalah kelompok mafia di kota tersebut yang berniat untuk menghabisi nyawanya dan keluarganya. Mereka diutus oleh bos kartel di kota tersebut sebab Sean telah membuat ancaman yang disiarkan di televisi bahwa Sean akan menangkap pelaku penculikan putrinya. Bos kartel tersebut bernama Victor baru menyadari bahwa gadis yang diberikan kepadanya oleh dua orang polisi korup merupakan anak dari seorang mantan tentara pasukan khusus Amerika. Kemudian Victor mengirim anak buahnya untuk membunuh Sean dan keluarganya yang dipimpin oleh adiknya bernama Carlos. Di kediaman Sean baku tembak pun terjadi di mana Sean berhasil melumpuhkan beberapa pasukan tentara bertopeng. Walaupun demikian karena jumlah pasukan tentara Carlos yang banyak, cukup membuat Sean dan keluarganya tersudutkan. Sean, what's going on? Aksi suara baku tembakan pun terdengar oleh tetangga jauh Sean dan langsung melaporkannya kepada seorang serif yang sedang akan makan siang dan tanpa mempedulikan makan siangnya, si serif pun langsung menuju TKP. Sean yang semakin mendapat kesulitan menyuruh istri dan anaknya keluar melalui jendela. Tepat saat Sean berhasil keluar menyusul istri dan anaknya, muncullah si serif yang datang untuk memeriksa dan alangkah terkejutnya si serif melihat satu jasad tanpa kepala di dalam mobil. Terjadilah baku tembak si serif dengan pasukan tentara bertopeng dan Sean langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengevakuasi keluarganya dan tepat saat si serif terbunuh, Sean berhasil tancap gas yang membuat Carlos sangat marah dan harus mengejarnya. Mobil Sean pun dikejar Carlos sambil diberondong tembakan. Sean tidak ingin terus diserang sehingga dia mengambil tindakan berani dengan turun dari mobil dan menembaki pasukan Carlos hingga semua tewas. Kini yang tersisa adalah Carlos seorang yang diintimidasi oleh Sean untuk memberitahukan di mana putrinya. Namun Carlos masih saja dengan sikap sombongnya sehingga Sean menembak tangan dan kakinya untuk membuat Carlos bicara. Dan setelah Sean berhasil mengetahui di mana alamat mencari putrinya langsung Sean menembak kepala Carlos. Setelah mengamankan istri dan anaknya Sean langsung menghubungi sahabatnya Max. You ready? You just say the word. Max yang sudah lama tidak merasakan adrenalin, sangat senang dan sukarela dengan permintaan bantuan ini. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan perlengkapan yang dibawanya dalam bagasi mobilnya kepada Sean yang nampaknya mereka berdua tanpa ragu lagi akan melakukan pembantaian. Di kediaman Victor, Victor tampak sangat gelisah yang sedang menelpon mendapat kabar bahwa adiknya tidak bisa dihubungi yang tepat di waktu bersamaan Sean dan Max sudah berada di kediaman Victor. Tanpa berlama-lama Sean dan Max menghabisi satu persatu anak buah Victor yang berjaga di rumah tersebut dengan sangat mudah. Drop it. What do you want? Setelah semua penjaga dilumpuhkan, kini Victor seorang dibuat seperti anak ingusan di mana Sean menghajar wajahnya dengan sangat brutal dan menjadikannya sandera untuk membawa mereka ke tempat putrinya disekam. Singkat cerita mereka pun sampai di tempat yang dituju. Di sana penjaganya hanya sisa keroco-keroco Victor yang membuat Sean dan Max tidak kesulitan untuk menghabisinya. Sean pun berhasil bertemu dengan putrinya serta teman putrinya tersebut dan kemudian menyerahkan sisa misinya ke sahabatnya Max. Get the fuck out of here.
Max yang merupakan sosok sangat brutal yang suka menggunakan metode yang sangat ekstrim harus berurusan dengan Victor yang tidak berdaya lagi. Keesokan paginya Max terlihat membawa kepala Victor untuk diletakkan Max di atas persembahan yang ada di pinggir jalan sementara Sean akhirnya dapat bernapas lega setelah keluarganya berhasil berkumpul kembali.